Bincang Mitra Bubur Onik. Komunikasi dengan banyak orang, dengan ayah bundanya yang banyak keluhan, yang banyak macam-macam tentang anak begitu ya. Terus saya berpikir, kenapa kita enggak coba gitu, kenapa kita enggak itu, kayaknya enak deh, nyaman deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardi, alamat Kampung Arman, RT 8, RW 7, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok. Usahanya kita di bubur bayi organik dari PT Res. Pada tahun 2019 saya udah pensiun dari perusahaan, yaitu PT Mustika Ratu, karena memang usia udah waktunya pensiun. Kemudian saya itu berpikir, setelah pensiun itu mau apa? Karena kita itu merasa masih sanggup bekerja dan tanggungan keluarga juga masih ada yang harus ditanggung. Anak saya ada dua, semuanya laki-laki. Yang satu udah kerja dan yang satu masih kuliah di IPB. Setelah berjalan waktu, ternyata usaha saya itu di kelapa parut dan santan itu jalan di tempat. Maka saya selama 8 bulan saya berpikir, kalau begini terus saya itu nggak ada kemajuan. Saya baru di pasar pal aja, tapi ya itu selama 8 bulan kok nggak ada peningkatan, nggak ada kemajuan. Setiap harinya itu memang belum punya pelanggan karena baru merintis, jadi ya kalah sama yang udah lama gitu. Modalnya untuk mesin aja kita itu mesin parut sama mesin prasantan itu 19 jutaan. Belum kita sewa tempat itu 1,5 juta. Nah, sedangkan penghasilan sehari-hari, income-nya itu ya paling cuman 200, 150, kadang-kadang cuma 100. Jadi akhirnya kita itu berpikir ulang. Nah, akhirnya terus itu kita berpikir usaha lain. Nah, usaha lain itu melihat di sekitar kita ada usaha bubur organik tapi dengan merek yang lain. Nah, setelah itu kita kebetulan keponakan saya itu masuk ke situ, masuk ke bubur organik merek yang lain. Nah, istri saya itu yang jadi SO-nya gitu. Ya awal-awal sih hanya nggak bermaksud untuk jadi SO ya, hanya kebetulan tuh ponakan nggak ada yang mengelola gitu. Terus daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, mendingan ya udahlah gitu, coba kayak gitu. Nah, kita yang jalanin gitu. Kebetulan ponakan juga waktunya kan tidak ada gitu ya, sibuk gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita jalanin aja deh gitu. Pada waktu jadi SO, sebenarnya ada banyak sih suka dukanya juga gitu. Nah, kebetulan pas jadi SO di situ, kita tuh lumayan juga ya ternyata penghasilannya gitu. Kenapa gitu? Setelah berselang beberapa berapa bulan gitu. Kenapa kita nggak buka sendiri gitu? Ternyata dari bubur seperti ini aja bisa menghasilkan gitu. Kenapa kita nggak berusaha buka sendiri aja gitu? Nah, dari situlah awal mulanya kita mau buka bubur organik.
awal-awalnya begitu, bagaimana nih caranya gitu biar kita bisa gitu masuk ke dalam itu gitu. Nah setelah itu tanya-tanyalah dengan ponakan gitu. Kebetulan pas waktu itu nggak ada itu kemitraannya, itu belum ada di bubur itu. Nah terus kata ponakannya itu coba cari bubur yang lain, siapa tahu ada. Nah kita cari-carilah dengan dia gitu, ada kata dia di daerah Bogor, Bojonggede gitu, tapi beda merek kata gitu. Cobalah di situ tanya-tanya. Nah akhirnya kita bertanya-tanyalah di situ, lalu masuklah dalam kemitraan itu. Waktu itu sih nggak terpikir cari pekerjaan lain ya, karena kita udah masuk dalam jadi SO di situ ya. Nah jadi SO di situ pas kita masuk gitu, kayaknya enak juga gitu. Kita bisa komunikasi dengan banyak orang, dengan ayah bundanya yang banyak keluhan, yang banyak macam-macam tentang anak begitu ya. Loh, terus saya berpikir kenapa kita enggak coba gitu. Tidak merasa nyaman karena itu bukan punya kita gitu. Kita ingin lebih maju, mengembangkan. Kalau di situ kan kita ibarat kata hanya sekedar membantu ya gitu, bukan milik pribadi kita gitu. Sedangkan kita melihat dari hasil penjualan dia lumayan gitu. Jadi kenapa kita enggak berusaha maju gitu? Kita bisa mengembangkan gitu dari setelah kita belajar dari situ gitu. Yang di sana ya lumayan juga 200. sih, karena kan kita di situ juga pemula ibarat kata, dan untuk produk dia gitu memang karena saingannya di sini hampir banyak gitu, karena memang di sini kompetitornya hanya itu saja gitu, produk itu aja untuk organik, belum ada kompetitor yang lain. Ya pertama kan kita kan minta nomor memang di IG itu kan ada nomor teleponnya. Nah kita coba telepon itu. Nah kebetulan yang nerima itu Pak Haris langsung. Terus ditanyain itu, ini dari mana? Ya dari Kelapa II Depok Pak. Mau berminat mau jadi mitra Onik gitu. Oh iya kalau misalnya berminat nanti persyaratannya akan saya jelaskan gitu. Yang saya hadapi yang sangat mudah sekali. Enggak lama sih, enggak nyampe 1 bulan juga langsung diproses kok Pak. Begitu kita itu pertama kan DP dulu karena kita kan belum punya tempat juga kan. Dan masih ibarat kata masih mencari-cari lah tempat. Yakin nggak nih gitu? Insya Allah yakin gitu. Nah disitulah kayaknya ini kita gitu, bingung juga gitu ya. Di satu sisi saya masih pegang yang itu gitu loh. Nah di sisi lain kita udah masuk nih ke dalam kemitraan Onik gitu. Nah disitulah udah gitu, kalau udah DP biasanya kan dari pusat itu langsung segera disegerakan gitu. Nah, sedangkan di situ kita belum punya bayangan tempatnya itu di mana gitu. Terus seperti apa gitu. Tanya-tanyalah lagi ke pusat gitu, ke Onik dengan Pak Haris. Nah, disitulah harus seperti ini Bun, harus seperti ini gitu. Carilah kita dan cari tempat itu tidak maksudnya memakan waktu yang lama bagi kita gitu. Karena kita emang cari tempat yang benar-benar strategis. Karena kita di situ yang kita bilang kita enak gitu loh ngelihat saya gitu udah pernah jadi SO, enak gitu ngelihatnya, kayaknya saya bakatnya di sini gitu, padahal saya juga belum tahu, cuman kayaknya saya cocoknya di sini deh, nggak bakat di yang lain gitu. Nah setelah itu barulah kita cari makan waktu hampir 1 bulan lebih. Setelah itu dapatlah yang di outlet 1 di Jalan Tuburaya Komplek Timah Blok EE.
Namanya awal-awal ya Pak, suka dukanya itu ya banyak banget, hampir banyak gitu. Kalau dilihat dari GO pertama kali itu emang wow gitu ya. Tapi kan semakin kesini kita kan cari pelanggan itu tidak sesignifikan itu ya. Nggak mudah. Tidak mudah, tidak gampang gitu. Banyak suka dukanya. Udah gitu Pas hujan. pas musim hujan ya sudahlah. Nah, tapi di situ ibarat kata Allah tuh melatih kesabaran kita ya, dimana sampai sesabarnya kita gitu. Cari pelanggan itu seperti apa gitu. Enggak langsung instan. Jadi kalau mau mengembangkan sesuatu itu kan enggak instan ya gitu. Butuh step demi step gitu, by step ibarat kata kan gitu. Usaha yang dirintis bersama suaminya ini menjadikan Bunda Yanti lebih bersemangat untuk memajukan dan mengembangkan lebih baik lagi. Bunda Yanti dan Pak Pardi paham betul apa yang diinginkan bagi pelanggannya itu. Oleh karenanya, berbagai macam informasi dari buku, internet, dan yang lainnya beliau pelajari. Mulai dari memberi informasi kepada konsumen tentang produk, memberikan label, serta membuat varian menu yang menarik dan disukai konsumen. Hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi keberlangsungan usahanya tersebut. Waktu grand opening sih sekitar 150-an dapat. Itu cuman puding sama itu doang ya, nasi tim. Setelah grand opening begitu, kan 3 hari setelah grand opening kan hujan itu dari pagi sampai siang. Nah itu cuman dapat 75.000 kalau nggak salah. Itu jadi kok usahanya begini ya apa ya, oh ya ini kalau kita bermusim hujan jadi ya barangkali besok itu lebih baik lagi ya. Alhamdulillah hari berikutnya ya meningkat gitu. Jadi benar-benar nggak instan. Ada ya itulah suka dukanya ya. Kalau kita sebagai SO pertama-tama ya pendekatan ya, kita pelajari dulu. Kalau kita nggak belajar kita nggak bakalan bisa produk kita tuh seperti apa gitu. Kalau kita sudah tahu produk kita, itu insya Allah selanjutnya akan berjalan dengan sendirinya gitu. Tapi yang penting kita mau belajar. Kalau tidak belajar tidak akan bisa. Karena apa? Di tempat kita itu orang-orangnya orang-orang yang kritis. Orang-orang yang banyak bertanya, apakah ini benar bubur organik? Apakah ini benar bisa buat bayi sekian bulan? Empati pertama itu berapa bulan? Kalau kita tidak belajar itu tidak akan bisa. Sering baca, sering belajar di YouTube lah, di mana aja, banyak yang kita pelajari. Terutama kan kadang di kantor gitu suka ada zaman dulu itu masih ada sering ketemu Bu Eka. Ada Bu Eka, ada Pak Eko, ada Pak Haris, banyak dan sering mengadakan Zoom gitu ya, pertemuan yang itu sangat-sangat menambah wawasan kita bagaimana cara mengelola suatu usaha gitu. Nah, seiring berjalannya waktu dengan kita belajar, alhamdulillah omset sedikit demi sedikit bertambah. Salah satunya kadang mereka itu orang-orang dinas-dinas kesehatan atau dinas yang sangat kritis, boleh nggak tuh bayi sekian bulan tuh makan bubur ini katanya gitu, apakah emang nilai gizinya itu tinggi, terus komposisinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, bagaimana orang mau percaya akan produk kita gitu. Kalau kita sudah bisa menjawab, insya Allah konsumen akan datang sendiri. Oh iya benar, berarti ini bubur ini benar, ada naungannya, ada wadahnya, gitu, seperti itu. Jadi mereka percaya. Nah dengan kepercayaan mereka itulah, insya Allah omset kita itu bisa bertambah naik. Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak. Karena saya tambahkan ya Pak, saya itu tambah yakin itu karena apa? Masukan dari konsumen. Itu kan begitu beralih ke Onyx, itu katanya kok buburnya bagus, bisa sampai sore nggak berair, sedangkan merek-merek lain itu masih siang aja udah berair gitu. Jadi
Yaitu kita sangat yakin sekali bahwa produk kita itu ya lebih Lebih unggul. unggul, lebih bagus daripada produk lain. Kita mulai itu biasanya dari sore ya, habis kan kalau pagi kan udah biasa ya dagang, pulang dagang kita istirahat sebentar. Kalau kita ada order barang, otomatis kita akan order barang itu paling sampai siang kita baru pulang, istirahat sebentar. Nanti kita habis asar itu biasanya sudah mulai lagi dengan kegiatan yaitu bikin sup, mulai racik-racik untuk yang menu apa yang besok akan kita jual gitu atau konsumsi dagangkan gitu. Ya sampai malam, nanti habis maghrib kita break dulu, habis maghrib kita mulai lagi. Mulai timbang bahan ya gitu, karena kita mainnya itu bukan hanya sekedar Main bukan tuang-tuang. hanya main masak gitu, kita ada komposisinya, ada gramasinya gitu. Jadi memang benar-benar bubur kita itu ada takarannya gitu. Jadi tidak sembarang kita bikin bubur gitu. Dan itu kita dapat pembelajarannya juga dari Cat, dari PT. Nah setelah itu Isa kita break dan mulailah dari Isa ke sana. Nah ada yang bikin puding, terus mulai ini ya Bikin masak bubur. Itu kita start di jam 9. Ya kalau saya sih karena pernah ngalamin ya, konsumen kita itu kan ada yang komplain. Yaitu katanya waktu ceker wortel itu ada tulangnya. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri dan hati-hati untuk menjaga kualitas produk. Akhirnya saya inisiatif kita diayak dulu. Itunya yang pada sayurnya, yang campuran ikannya atau dagingnya atau cekernya itu kita ayak. Memang benar ada yang kalau yang nggak bisa keayak berarti kan takutnya yang keras itu nggak bisa lembut itu. Akhirnya kita pisahkan. Nah baru setelah itu kita aduk rata, masukin ke pinggan. Baru masukin ke pinggan, kita tuangkan air sesuai dengan takarannya. Kalau saya itu karena apa? Biar kita lebih mateng gitu ya buburnya. Jadi jam 9, ntar kita jam 1 kita bangun, kita adukan pertama. Terus kita kalau udah bisa tidur lagi, kalau enggak ya kita langsung aja nunggu jam 3 adukan kedua sambil ngerjain yang lain gitu Pak. Dalam posisi di low. Kalau dari pertama kan kita high. Nanti adukan kedua itu udah mulai kita low. Nanti hingga pengangkatan itu dari low itu kita warm. Kita jadi main di alat Pak. Karena kalau nggak kita main di alat itu mengurangi kita, karena bisa kadang keenceran, kadang kekentalan gitu. Jadi sebenarnya sih kalau itu tergantung tekstur dari menunya juga ya gitu. Karena kan setiap menu itu berbeda-beda teksturnya, tidak sama. Salmon jagung salmon jagung, ayam keju. Belum lebaran itu malah kalau yang salmon jagung ya itu 2,5 pack. Nah kalau yang itunya yang sisanya kan kita tiap harinya bikin 2 menu. Yang menu yang satunya yang 2,5 juga gitu. Kadang-kadang yang salmon jagung 3. Soalnya kita pernah kalau sebelum lebaran itu bisa 5,5 pack Pak. 1 hari. Nah tadi setelah lebaran agak menurun. Apa karena saya itu liburnya lama atau memang beralih ke nasi tim gitu. Nah akhirnya sekarang Mbak masih bertahan di 4,5. Kecuali sayanya mau libur, karena biasanya kan kita beritahu dulu kalau kita mau libur. Nah mereka itu nyetok. Kita buka PO. PO itu kalau saya tidak saya batasi ya, karena itu kan rezeki ya gitu. Jadi saya nggak pernah membatasi. Sampai pagi pun saya tetap buka PO gitu, selama kita masih bisa menjawab PO-nya itu gitu, dan stok bubur juga masih
masih ada gitu. Kecuali stok bubur tidak ada. Itu sangat mempermudah bagi mereka. Karena apa? Kalau sudah mereka itu sudah melakukan PO, otomatis mereka tidak akan kehabisan bubur. Itu udah aman bagi mereka katanya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat membantu. Bukan penghasilan tambahan, malah sekarang jadi ya penghasilan utama gitu. Kalau sekarang sih Pak, kalau saya itu kan kerja di perusahaan itu kan 30 tahun. Jadi ada rasa jenuhnya juga. Nah, ada rasa jenuhnya, akhirnya kalau kerja lagi kayaknya udah nggak memungkinkan aja. Ya. Mendingan usaha aja gitu. Ya ternyata ya dengan izin Allah dikasih jalan, yaitu ternyata enakan usaha ya daripada kerja gitu. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Soalnya kalau waktu bekerja itu kan kita kan gaji nunggu sebulan. Kadang-kadang gali lubang, tutup lubang. Tapi setelah usaha, setiap hari kan kita ada income, ada pemasukan gitu. Ya terutama saya berterima kasih kepada Pak Eko dan Bu Eka dan manajemen Onyx yang telah mempercayakan pada saya untuk bermitra dengan saya sehingga saya itu tidak lagi menganggur setelah kita pensiun dari perusahaan. Ya semua itu juga atas izin Allah ya. Mungkin udah jalannya kita bertemu dengan keluarga Onyx gitu. Sehingga sampai saat ini gitu. Onyx itu sangat membantu banget bagi kita. Ya harapannya sih ingin memajukan. Kita itu ingin bersama-sama memajukan Onyx, ya terutama menjaga kualitas. Di pihak perusahaan juga menjaga kualitas, apalagi saya pihak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat masyarakat umum yang mengkonsumsi bubur Onyx ini yang udah mempercayai produk kami. Karena kan kalau kita jual produk itu yang pertama kita lakukan yaitu kita yakin akan produk kita dulu gitu. Kalau kita nggak yakin akan produk kita, ya apa yang mau bisa kita kita jual ibaratnya. Kalau kita sudah percaya, yakin produk kita bagus gitu, produk kita tuh emang benar-benar layak untuk dikonsumsi, dijual gitu ya. Itu insya Allah kedepannya gitu akan lebih maju gitu. Alhamdulillah ya. Awal-awal saya bertemunya dengan bubur Onyx ini kan karena keponakannya. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih dengan beliau gitu. Dengan saya bekerja jadi SO di keponakan saya itu, akhirnya saya ketemu jalan sendiri ya untuk membuka suatu usaha yang merupakan itu bagi saya sangat membantu keluarga gitu. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Ya itu terutama kita itu terima kasih, di samping terima kasih kepada ponakan yang telah ngasih tahu di sini itu ada kemitraan bubur Onyx gitu. Yang kedua yaitu saya terima kasih terima kasih sekali sama pihak Onyx karena begitu cepatnya merespon setelah kita itu menghubungi. Jadi nggak pakai banyak persyaratan, nggak bertele-tele, tapi langsung direspon dan akhirnya kita ngikut bergabung dan jadi mitra keluarga Onyx. Kalau kita bandingkan dengan sebenarnya saya tidak membandingkan. Tapi kalau dengan usaha-usaha lain kan biasanya beda dengan kemitraan ya. Kalau kemitraan dari Onyx itu memang dia benar-benar seperti keluarga. Iya, seperti keluarga gitu. Jadi apa yang kita keluhkan, apa yang kita ibaratnya kita nggak tahu. Iya benar tidak tahu gitu. Mereka respon. Gitu. Cepat responnya gitu. Jadi bagi saya itu sangat membantu gitu. Walaupun saya kadang
tidak berkonsultasi melalui Di grup. grup atau apa, karena kan saya pengambilan barang itu saya kan langsung ya. Jadi saya bisa konsultasi langsung, dan bagi saya itu kalau konsultasi langsung ketemu orangnya itu lebih enak gitu. Karena kan kita kalau bicara di grup itu ada batasannya ya, waktunya maksudnya tidak bukan segampang sih, maksudnya lebih fair aja kalau untuk di perusahaan gitu. Lebih banyak yang kita curhatin, lebih banyak yang kita keluhkan. Terus apa yang Kita depannya gitu kita nggak tahu, jadi tahu gitu. Dan saya juga ibarat kata maunya tuh perusahaan juga terus gitu. Jadi kita punya keluhan apa nih gitu, perusahaan bisa langsung merespon gitu. Bunda Ayu, bubur sama sayur sop. Iya, bubur sama sayur sop. Dedeknya 21 bulan. Dari pertama kali dia mulai makan bubur ya udah ada setahun lebih. Alhamdulillah buburnya enak karena bayinya selain bubur ini nggak doyan. Terima kasih Onik.